Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Masih di Dewan Pandit Indonesia, dan gue mau ingetin di awal nih, jangan lupa untuk nanti nonton KPI nih Jebret Tim. Karena kenapa? Kemarin banyak banget fans timnas Indonesia yang mengeluarkan keluh kesahnya soal Sekali selu. Baru mulai bahas Baru lokal, mulai. udah tegang dia. Tenang. Ayo, pelan-pelan Video yuk, ini bisa. pasti akan dipotong. Lu Itu. rasa soalnya mah. Lu kesah. Ya, lu kesah lanjut. Ini acara komedi. Bisa jadi Pak Guru. Bisa aja. Dagelan ke sepak bola ini. Dagelan gitu. Iya, pokoknya jangan lupa nanti di weekend nonton KPI karena Ya. banyak banget yang mengeluarkan keluh kesahnya soal pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert nih. Gimana kalau yang mungkin sisi positif yang bisa kita lihat adalah banyak pemain-pemain yang akhirnya bisa dipanggil lagi nih kayaknya. Rasanya. Beberapa nama Elkan Bagot, terus siapa lagi tuh kemarin apakah Mark Locke mungkin atau mungkin nama-nama lain di luar itu yang Sadil. selama ini pengen main kayak Sadil atau mungkin dulu Vano yang juga sempat bikin story ketika nggak dipanggil, apakah semuanya terbuka kemungkinan terbuka lebar kemungkinan kan Ini kenapa nih? Grogi nih episode ini. terbuka lebar kemungkinan Gak apa-apa bahas timnas, gak apa-apa. tenang, video ini pasti akan dipotong dan akan dipermainkan oleh para netizen. Apakah ada kemungkinan buat mereka lagi atau memang udah nggak mungkin waktunya untuk coba-coba lagi ya dengan squad yang ada sekarang aja, tinggal bagaimana dimaksimalkan oleh pelatih baru si Kluivert. Ya namanya membuka lembaran baru. Iya. Pasti ke semua kemungkinan itu ada. Dan apalagi kalau benar itu ada kejadian ada peluang seperti itu, berarti jelas bermasalahnya dengan siapa. Oke. Ya, jadi ya Elkan Bagot, Mark Locke, Sadil juga, semua pemain terlepas dari punya masa lalu atau pernah pernah ada situasi yang kurang ideal bersama STY, apapun itu selalu punya peluang untuk di timnas ini, karena ini timnas yang sangat amat inklusif, tidak menutup kemungkinan semua pemain yang emang layak untuk main di timnas bakal dipanggil. Itu aja. Jadi dengan pelatih baru, jujur kita nggak lagi bahas Kluivert ya? Yaudah deh. Belum, nanti dulu. Kalau soal Bahas pemain, pemain-pemainnya. ya termasuk Elkan Bagot pun, gue rasa gak menutup kemungkinan untuk balik lagi. Kemarin kita lihat dari, sorry gue potong ya, kemungkinan ada kemarin interview dari Mark Locke kan, kemarin cukup ramai, tapi itu aja baru interview menurut gue itu sebenarnya Keras sekali. statement kayak dari dia, testimoni dan menurut gitu gue dia lebih ke berusaha tetap fair, dia tetap memuji, tapi dia bilang memang tidak menutupi memang dia pernah ada masalah di sana. Apakah itu bentuk sebuah membuka aib atau memang menurut lo ya sebenarnya memang membuktikan bahwa keadaannya tidak baik-baik saja di sana? Karena kan dibilang sebenarnya ada settingan dari ini, jadi kayak ngelempar Bola aib tuh, panas. ngelempar bola panas ke pemain-pemain kan. Gue rasa ini brutally honest dan justru menjawab kenapa klub nggak Brutally pernah- honest. Ji, Mortal Kombat, Ji. Brutality, babality, Finish him. brutal anjing, nggak bisa normal aja anjing. Sangat jujur, normatif. Ini sangat jujur. Kalau kata Mandra, prinsip. Sombong amat. Sombong amat. Ini yang sangat jujur, dan ini kan daripada kita berasumsi-asumsi, mending langsung dengar dari orangnya langsung, dan dia menjawab dengan sangat jujur, dan itu bikin kita lega lah, kita jadi tahu kenapa dia waktu itu ada tapi habis itu tiba-tiba jadi nggak ada. Yang Cepet padahal- banget langsung hilang dari telan bumi gitu ya. Secara timeline kan kayak begitu. Orang tuh dan- mikirnya dia cedera kan, maksudnya memang Iya. karena cedera udah nggak fit lagi dan udah kalah saing gitu. Tapi Tersingkirkan, ternyata memang ada main-main. masalah lain yang membuat dia emang nggak dipanggil lagi. Gue rasa itu yang sangat jujur dan secara fair disampaikan oleh dia, dan dia juga nyampein pujian juga kan, dan secara pujian juga secara fair dia sampaikan, dan gue rasa ini sekaligus ngasih gambaran kalau masih ada beberapa pemain yang bisa jadi bakal hidup lagi kemungkinan tampil di timnasnya gitu, karena mereka pun bersama klubnya kayak Klok, bersama klub juga penampilan levelnya masih terjaga gitu, di Persib masih bagus, dan gue rasa ini membuka kemungkinan buat pemain-pemain lain juga. Dan ya ini kan udah jadi bola panas juga, kenapa Elkan Bagot nggak pernah dipanggil lagi, dan kemungkinan bakal hidup lagi, dan ini sih harus disambut dengan, kita harus optimis juga ya, pemain-pemain tersebut bisa nunjukin kalau dia memang layak untuk tampil di timnas lagi, karena secara level performa pun juga sebenarnya momen-momen sebelum mereka akhirnya tersingkirkan di timnas pun nggak ada permainan yang jelek-jelek banget kan sebenarnya, kayak Elkan sebenarnya jarang main jelek,
nggak pernah yang gimana-gimana, dan Eliano. gue rasa masih banyak kesempatan. Selain kita menerka-nerka siapa aja pemain yang bakal kita rekrut secara diaspora di tahun ini, gue rasa yang lebih menarik juga adalah siapa aja nama-nama pemain yang bakal dapat kesempatan kedua bersama pelatih baru ini, karena banyak banget nama-nama yang gue rasa bakal kebuka lagi sih pintunya buat tampil di timnas ini. Tapi kalau Bagot menurut gue masih susah lagi. Kenapa? Karena di Blackpool aja dia baru main 4 kali musim ini. Dan cedera juga dia. Terganggu ritmenya kan, ritme Iya, dia iya. terganggu, dan Ditambah- secara formasi pun juga apakah kita udah selesai sama 3-4-3 dan beralih ke 4-2-3-1, gue rasa masih terbuka juga kalau kita ngelanjutin formasi 3-4-3 gitu, karena secara asisten pelatih pun juga punya kecenderungan main 3-4-1-2. Jadi secara formasi jelas masih akan sangat dinamis, dan gue rasa kalau emang Patrick secara menilai tim kita cocoknya sebagai 3-4-3, justru malah talent pool yang kita miliki kan di back banyak banget, dan itu peluang bagi mereka bakal terbuka lebih lebar lagi menurut Tapi gue. kalau Eliano Reinders ini kan apa namanya pemain yang kemarin sempat banyak dapat apa Sorotan istilahnya? lah ya. Sorotan juga ini bakal dapat tempat gak di pelatih baru ini? Ditambahkan di musim ini juga nggak banyak main, baru 10 kali main, Iya, dan di 10. posisinya adalah right back kebanyakan. Di mana talent pool kita di right back udah banyak banget. Kevin Dix, Sandy Walsh, ditambah Iya, ini ada si Asnawi. Becker, Asnawi. Dix pun baru sekali main. Iya, gitu Dix kan. juga baru. Iya. Iya, Eliano. Eliano gimana ya? 10 main di 17 pekan, 4 jadi starter, Iya, sisanya cadangan. pun mainnya jadi bek kanan, sisanya subs, total 470 menit, berarti rata-rata cuma 40 menitan setiap kali main, Iya. nggak pernah main 90 menit juga, artinya bahwa ya dia di timnya bukan menjadi pilihan utama, which is nggak apa-apa gitu, yang penting pengalaman. Masih banyak yang nggak pernah main kok, tenang aja. Iya, masih banyak yang nggak pernah main. Tenang aja, sabar Kemungkinan kalma. banyak mainnya tuh. Sabar, Yang udah antrian pindah tuh. panjang. Apa-apa. Udah pindah tuh. Lebih kepada ke chemistry sama timnya Iya. cocok apa enggak itu. Ah, itu Iya dia. sih, Itu iya. dia. Thank you Ji. Sabuin. Ya, gue butuh itu. dulu, kan. Ya, jadi nggak main banyak pun buat gua as long dia fit, Ya. terus dia unite dengan dia unite dengan tim, Ya. terus juga mengerti instruksi dari pelatih, yang ngerti lah ya sama-sama bahasa Belanda. Ngerti, culture-nya ngerti dia. Culture-nya ngerti, nggak mungkin nggak perlu pakai translator. Jadi ya buat gua dari gini loh, karena buat gua ya masih terlalu dini banget kita buat menerka ini gitu loh. Kita nggak tahu nanti bakal main pakai skema apa, dan Betul. nggak ada tanding uji coba sih. Nggak ada. Langsung Nyampe Australia. Nggak bisa. Atau mungkin sama Closed tim door lokal kalau nggak. mungkin ya. Oh, iya. Tim Tapi nggak bisa datang mereka Iya kalau sih, jauh-jauh. iya sih. Iya, jauh-jauh. Mayoritas Jadi main di luar. ya Nanti lawan kita lah, fun football. boleh. Sama jebret. Jebret bisa tuh. Gimana mau tolak ukur anjing? Tolak peluru anjir. Tolak pintu ada. Tolak bala ada lo. Brand dong itu. Kalau untuk Eliano gue rasa layak dikasih kesempatan sih ya. Walaupun nerka-nerka ini masih nerka-nerka, walaupun jumlah main dia ya. Di mana ya, Jal? Nah, itu Posisi dia, Mas. mana yang Di menurut timnas lu? Gua rasa Ya, posisinya, posisinya. biasanya kan pemain masalah kalau kita konteksnya benchmark pemain Eropa nih ya. Pemain-pemainnya versatile. Oke lah, keunggulannya versatile. Tapi akan menjadi masalah ketika momen posisi terbaik lu apa ya? Bodoh. Ketika di tim kayak begini, dan secara taktik kan ya main 3 back dan sistem 4 back itu kan bedanya Beda banget. drastis banget. Dan Beda Eliano di klub mainnya kebanyakan right back sebagai 4 back di sana Full back, kan. full Dan back. kalau main sebagai sistem di wing back itu pasti kan butuh penyesuaian, dan gua rasa sih lebih ke arah taktikal untuk penyesuaian peran dari Eliano ini. Dan tapi kalau ngeliat dari performa dia bersama klub emang nggak terlalu mentereng, tapi tetap layak dikasih kesempatan menurut gua di bulan Maret nanti, karena ini kan salah satu nama yang kita tunggu-tunggu juga. Tapi ya lagi-lagi tergantung secara taktik seperti apa, dan kalau gue sih mikir jangan kaget kalau ternyata kita ngarepin perubahan taktik taunya tetap formasi 3 back juga Ah, gitu. gue mau Karena- kaget ah. Gimana tuh kagetnya tuh? Wah. Udah biasa kaget Smackdown nih. Besok Smackdown besok Smackdown. Gimana? Lo tapi kalau pas di siaran Smackdown itu gitu. Smackdown. Serak Ji, serak. 3 jam. Jadi kalau jebret tim yang nggak tahu atau roaming nih, Aldi sekarang jadi announcernya buat WWF ya, versi Indonesia di Official, Netflix official ya. ini. Jadi kalian bisa mendengarkan suara dia sambil nonton WWF dan juga Smackdown. Komentator tuh Aldi dan juga Mas Didan gitu ya. Yes. Mantap banget. Dan gue nambahin dari segi taktik sih bisa dikatakan Oh, kira nambahin. Kira ini ya. Iya. Lo ya lo bridgingnya tuh yang bagus gitu, Jal. oh iya. Paling enggak apa dulu Ya, gitu baru. mendingan, oke. Gua kira Dari lu gua nambahin gitu sekarang. kayaknya. Ini gue sekarang yang nanya. Baru Iya. kepikiran dulu soalnya. Dan soal taktik itu kan dinamis ya. Jadi dinamika soal Boom, perubahan boom, formasi taktik, itu. Boom. Dia nggak tahu. Itu dari Yusuf nggak tahu dia. Nggak tahu dari Itu kan Ji, tapi dari Yusuf tahu. Jebakan umur. Untuk menghalangi langkah dari Panji saya akan milih. Kita kan masih 17. Formasi dinamis lah. Jadi dinamika soal formasi pasti akan berubah-ubah, dan gue rasa ini akan lebih bagus lagi. Justru makin kita secara lawan juga sulit loh pasti ngelawan Masalahnya kita. Jal,
Waktu nggak banyak. Iya, Udah nggak bisa berubah-berubah. Waktu nggak banyak. Iya. Lawan susah. Ini juga udah bukan lagi soal proses. lawan susah juga buat nebak kita. Iya. Ini ada poin positif. Ibaratnya di ladang sebesar itu, Anjing. ada tim yang tugasnya menuai, menanam. Iya. Ada yang menuai. Ada yang tugasnya untuk menuai. Nah, ini Nah, sekarang tugasnya tugas menuai. menuai nih. Apa yang Iya. udah ditanam sama pelatih sebelumnya, warisannya, legasinya ini tinggal ditanam. Kalau ini pada akhir hanya menanam lagi, menggemburkan tanah lagi, ya kita jalan mundur gue lihat. Bahkan ada yang mengambil quote yang sekarang ini hanya tinggal mengambil yang siap dipanen. Tapi apakah benar bisa dipanen? Tanyain itu kan. Nice banget ngambilnya quote lempar Iya, lempar gitu ya. Luar biasa. Tinggal Mas lu. Panji. Sikat. Luar biasa Mas Panji. Silakan Jal, mumpung mau dipotong di TikTok dan juga aja berat media. WhatsApp, close kamera guys. Ya gue rasa sih ya ada benernya juga kayak begitu. Ini tugasnya Kluivert jadi lebih mudah lah karena fondasi squadnya udah ada dan kita kan tadi berbicara Dazuf udah nyinggung soal Dix. Dix pemain berkualitas di timnya dia main secara reguler tiap pekan main di Eropa juga bahkan dan ini bisa dikatakan sejago-jagonya dia pun dia baru main sekali bagi kita gitu. Iya. Dan ketika lawan Jepang kita udah ngeliat kualitas yang bisa dia tawarkan Langsung cedera. bagus, tapi cedera di 30 menit pertama itu agak mengubah secara dinamika permainan kita. Tapi gue rasa ini nama-nama pemain yang sangat-sangat bisa diharapkan dan ngasih vibes kayak dulu lah ketika kita lolos dari round 2 ke round 3 kan kita bertanya-tanya juga nama-nama siapa aja nih bakal memperkuat kita di round 3 dan waktu itu Tom Haye cuma baru main sebanyak 2 kali gitu dan kita bertanya-tanya apakah dia bakal terus keep up dan ternyata bisa ngebuktiin ini pemain yang cocok. Jadi gue rasa tugas kita di bulan Maret adalah gimana caranya ngelanjutin performa tim yang manfaatin momentum ketika menang Arab Saudi dan gue rasa itu squad yang layak untuk dilanjutkan. Plus syukur-syukur kalau pemain-pemain kayak Hillhurst itu udah bisa terbebas dari cedera dan gue rasa itu bakal jadi booster yang luar biasa banget sih pemain kayak Hillhurst itu kualitas pasti bagus dan chemistry harusnya udah berbulan-bulan udah berlalu harusnya udah dapet dong udah bulan-bulan udah kita lewatin pelatih juga secara kultur pasti lebih dekat sama pemain-pemainnya ini dan gue rasa kita harus memantau Maret ini justru pakai optimis bukan lagi sebagai pesimis. Normatif bagus jawabannya sesuai ajaran di Nalar TV. Ya, ngelihat Saryo, thank you. Tapi kalau sampai nanti Indonesia lolos ke Piala Dunia, tetap ada peran dari coach ST dong. Iya. ada, pasti ya ada, dong, pasti ada. ada. Si Basi itu Tapi dipikirkan. ada satu Udah mikir jawabnya. tapi enggak kayak gitu. Tapi ada lagi yang lebih besar pastinya. Tapi kalau ngomongin Siapa Ji? kalau ngomongin malah gue yang Maksudnya faktor Tuhan yang Maha Kuasa. Oh iya jelas. Iya kan? Dukungan publik, dukungan kehendak, publik, dukungan Garuda Indonesia. kehendak kan ada aja kan. Tapi kalau ngomong tadi udah sebut orang Messi Hillgers. Belakangan kan 2 hari terakhir akun IG-nya diserang gitu oleh netizen. Dia yang dianggap jadi biang kerok katanya oleh netizen yang blow on ini malah menyalahkan Mace dan Eliano karena lu nih akhirnya pelatih lama dipecat. Apakah memang itu indikasinya? Karena dia ribut dengan pelatih atau dia nggak cocok dengan pelatih akhirnya dia tidak main lagi di timnas? Mungkin anggap aja gua yang nggak pandai menangkap apa maksud dari Pak Ete. Anggap aja gua nggak bisa nangkep. Cuman jujur gua nggak nangkep apa alasan ST ini dipecat. Nggak tahu mungkin kalian punya dari yang press con kemarin. Ternyata ini loh ini karena 3 alasan tersebut buat gua masih belum kena gitu, maksudnya bahwa dia dipecat karena ini gitu. Nah, selama ini nggak diberi penjelasan bahwa ternyata dia dipecat selama ini, itu bola panas pertanyaan itu bakal bergulir banget bahwa mungkin ini salah Hillhurst, ini salah Eliano, ini salah pemain ini salah ini, itu bakal banyak banget dan gua jujur nggak menyalahkan teman-teman supporter Indonesia yang pada akhirnya menunjuk ini karena emang kejelasan dari alasan ST dipecat pun nggak diberikan gitu. Jadi sampai ada asumsinya ini. Ya dan kita termasuk ya semua kita nggak bisa membatasi membendung komentar. Kita nggak bisa membendung. Mereka melakukan itu pun karena mereka. Tapi mengedukasi perlu dong di. Maksud gua ketika lo berkomentar tapi lo menyerangnya personal sampai lo ngata-ngatain keluarganya kan menurut gua udah aneh sih. Dan itu udah bukan sekali 2 kali kan kita bicarakan gitu bahwa ya itu pasti semua orang pun bahkan yang melakukannya pun tahu itu salah. Iya. Gue yakin itu tuh mereka pun tahu itu salah gitu. Cuman ya gimana? It happens di Indonesia. Kita udah nggak bisa lagi naif bahwa ya kita nggak boleh seperti itu ya, ini begini udah bukan waktunya lagi gitu. Mereka tahu itu salah dan mereka melakukan itu karena emang kesel dan mereka mungkin nggak tahu apa alasan sebenarnya sehingga bola panas itu bergulir. Cari pelampiasan aja pokoknya nyari sasaran gitu ya. Diakumulasikan. Tapi menurut kalian Miss punya chance untuk main langsung nggak? Karena menurut gua kan nggak cuma dari sisi kualitas, chemistry tetap dibutuhkan. Karena kita tahu waktu lawan Cina pun
Mace menurut gue salah baca situasi dan dia menurut gue telat untuk mengcover di sisi area itu. betul, Menurut kalian kedua. apakah dia akan langsung otomatis dapat start di awal atau menurut kalian Rido masih akan ada di sana? Atau mungkin Dix jadi back tengah kanannya yang lain? Gue belum tahu Belum bisa approach menebak ya? dari Kluivert ya? Kluivert, Lanza, Pastor. Tapi menurut kalian jika sebagai pemain jika kalian sebagai pemain baru main sekali, kalian sudah dituduh seperti itu, bahkan harus Nggak fair. klarifikasi, kalian akan mau nggak main? Atau kalian akan bilang, aduh kayaknya tim gue tidak mengizinin, gue nggak nuduh Mes akan melihat seperti itu ya, cuman ya ketika lo begitu semangatnya membela timnas, lo baru sekali main terus lo diganti dan lo cedera, lo dituduh yang enggak diserang personalnya, keluarganya dijelek-jelekin. Apakah lo akan langsung mau main membela timnas secara semangat dan juga motivasi? Justru ini bisa menjadi momen, Ji. Untuk menjawab lah. Iya, menjawab. Oh, gue cinta itu sama Indonesia sebenarnya. Cinta itu sama Indonesia dan imagine Dan ada Kluivert sekarang di sini. Hillhurst main dan Hillhurst jadi pahlawan. Nah, iya. Narasi berubah. Itu narasi bakal berubah banget Betul. dan gua rasa kalau emang mau tumbuh bareng ya nggak bisa lagi baper-baperan soal gua bete. Iya. Publik Indonesia kenapa begini ke gua gini. Gua rasa Hillhurst pun nggak segitunya. Gua rasa justru ini bakal menjadi, gua harap ini bakal menjadi motivasi dari seorang Hillhurst yang yang ngeledek dia mungkin anggap 1.000 orang. Tapi gue yakin masih ada berapa puluh ribu yang silent majority juga banyak kok, silent Iya, majority iya. di Indonesia. termasuk gue nggak komen gitu, jadi apa namanya, mungkin lu juga Panji juga, jadi gue yakin masih banyak puluhan ribu orang ada di belakang Hillhurst untuk support di game menghadapi Australia ya, sisa dari round 3 inilah. Jadi ya masalah itu kita tuh hanya 2 menang lagi kita lolos ya. Most likely. Jadi Most likely. Ji, most likely. Most likely. Lu Most kira likely. Pak Ji taunya most wanted. Itu dia MTV, most wanted. Jadi ya buat gua alangkah baiknya ya ini lagi bukan nasihat lagi, cuman gue yakin pun orang lebih banyak yang dukung dibandingin yang begitu. Gue rasa Hillhurst secara karakter ya, dia pemain top, dia main reguler bersama klubnya di tiap pekannya di era divisi, dan gue rasa dia bisa mengolah yang apa yang terjadi sepekan ini dengan cara yang positif lah. Dan gue yakin di Maret, tadi pertanyaan Mas Panji, gue sih pengen mendukung dia langsung dicoba lagi di pertandingan lawan Australia dan pertandingan lawan Bahrain itu ya. 2 pertandingan yang udah kita nantikan. Dan gue rasa secara kualitas dan secara pengalaman juga Hillhurst statusnya di bulan Maret nanti udah bukan lagi sebagai pemain baru gitu. Walaupun secara waktu persiapan pasti bakal mepet-mepet lagi, tapi faktor Kluivert pasti akan sangat membantu bagi dia. Kenapa, Jal? Faktor Kluivert, apa yang bisa dilakukan Kluivert? Kultur pasti sangat karena berpengaruh nama bagi depannya dia. Clay, dia itu secara culture-nya bagus. Cocokologi yang luar biasa, Bung. Culture. Bisa begitu ya. Pasti sangat berpengaruh, dan Hillhurst secara kualitas ya jelas bisa dinantikan. Dan tergantung kan biasanya back juga bukan hanya sekedar kualitas individunya ya, tapi soal partner dia siapa. Nah, Dan itu gua penting rasa banget. Kalau partner yang leadershipnya bagus, kayak contoh Jay Itzes, gue rasa punya kesempatan dia berdua jadi sebagai partner. Katakanlah andai kata 4-2-3-1 ya 2 di belakang, semoga aja 2 itu bisa langsung perform gitu, dan ditopang oleh 2 fullback yang bisa ngebantu mereka juga secara backup. Dan gue yakin Hillhurst paham lah. Gue berasumsi ya, orang yang nyerang dia saat ini adalah orang-orang yang sama nyerang klubnya ketika dia cedera di bulan November lalu. Iya, betul, Itu kan betul. serangannya masif banget juga kan. Waktu itu narasinya, lu ngapain sih tetap mainin Hillhurst padahal dia lagi faktor nggak cedera. Iya. Akhirnya dia jadi nggak bisa memperkuat timnas kita. Karena sayang berarti kan. Iya, karena ngelindungin dia juga. Tapi sekarang narasinya jadi berubah. Lu sih penyebabnya gini-gini, ya itu dinamika supporter juga. Oh, itu bukan cuma dinamika tuh. di. Oh, berarti ini haters yang kalau ketemu juga minta foto ya biasanya. Bisa gini, jadi, kan? Mas. Dinamika supporter itu kan pasti berkembang dan naik pasang surut Gua baru juga. nyampe. Jadi pasti akan sangat berpengaruh lah. Dan Hillhurst gue rasa punya kemampuan untuk bisa ngolah headspace belakangan ini sebagai motivasi pecutan bagi dia untuk bisa tampil positif tentunya. Oke, kalau dari kalian berdua ada nggak nama-nama yang menurut kalian spesifik kalian pengen lihat gitu? Malik. Dikasih kesempatan. Malik Rizaldi, oke, setelah kemarin cukup oke Gua dan Malik. kepalanya bermasalah Iya. dan juga cedera akhirnya. Terus kerjanya Ji. Iya, cukup Gila bagus. itu orang. Malik Iya. layak. Gue setuju Malik, dan gue rasa sih berkaca dari turnamen terakhir STY bersama timnas dan pemain ini perform, Donitri Pamungkas gue rasa punya kesempatan Wih, untuk bisa Donitri. ngedobrak Mantap sih. juga sih, karena dia ngasih dimensi baru lah. Kita tadinya berpikir dia sebagai wingback, tapi ternyata sebagai 3 di belakang dia bisa perform juga gitu. Salah Iya. satu pemain yang paling konsisten di Piala AFF kemarin gue rasa Donitri, dan gue rasa Berarti gantiin Verdong. punya kesempatan. Verdong lebih cocok main agak tinggi gitu ketimbang 3 di belakang, dan gue rasa Donitri punya kemampuan untuk bisa ngedobrak secara diam-diam, secara potensi Ini dia kalau sangat luar dengan biasa. apa asumsi tetap main 3 back berarti ya? Asumsi tetap nggak main 3 4 back ya? Iya, betul. Nah, pertanyaan gue kalau misalkan dari pemain-pemain muda menurut kalian ada yang bisa masuk nggak? Selain Donitri?
Jens Raven sih menurut gue. Raven. Kita mungkin Atau gini, menurut gua lebih spesifik nomor 9. Karena kan kita tahu Kluivert striker banget kan, dan dia pelatih striker juga. Betul, dia pelatih striker, dia dulunya jago bola atas, berarti kan harusnya identik dengan nomor 9. Sementara di era sebelumnya kita nggak punya yang benar-benar jago bola atas, ujungnya counter pemain cepat. Menurut kalian ini akan menjadi the rising dari pemain-pemain yang karakter nomor 9 nggak? Hoki, Sananta, siapalah yang ada di sana. Entar Jens Raven mungkin naik. Mungkin gua rasa sangat terbuka sih ya, karena berkali-kali pemanggilan skuad dari Sinteyong kan sebenarnya selalu melibatkan nama-nama tersebut gitu. Striker-striker ini selalu dipanggil, dia selalu nama-nama. Tapi nggak pernah dipakai. Tapi selalu jadi langganan. Pelengkap DSP atau pelengkap ini doang, nama doang. Iya, asumsi kalau emang mereka nggak perform seharusnya kan cari lagi nama-nama lain. Tapi mereka selalu dipanggil, nama-namanya tetap ini sama. Di Mas Derajat, tukar aja tuh di Mas Derajat, Hoki, Sananta. Tukar itu terus. Tapi gue rasa ini bakal nama-nama yang bakal punya kesempatan baru lagi. Dia bakal dapat dimensi baru lagi dari seorang striker, pelatih. Belum ada Oliver Romeni nanti ya. Oleh Romeni juga bakal jadi additional yang sangat luar biasa, karena kalau boleh fair-fairan, para performa striker itu kan sejak kedatangan pelatih striker meningkat sebenarnya dari segi level klubnya itu meningkat, dan bahkan itu baru dari Korea pelatih strikernya. Sekarang beneran strikernya jagoannya. Ini bener jagoannya kelas dunia. Pelatih Casey Hoki Carakan mengatakan performa dia meningkat karena berkat dari pelatih strikernya itu. Tadi timnas dan juga di klub ya. Iya, harapannya bakal berharap besar ke para. Fair-fairan boleh. Fur-furan yang nggak boleh. Nggak boleh lah, nggak boleh gitu. Tapi yang pasti jangan berlebihan lah kalau ngasih kritik. Kok jadi berlebihan? Ujuk-ujuk. Kalau ini buat yang fans. Buat yang fans kan sempat kita bahas. Sama kayak Rizal, kalau mematahin apa-apa tuh cari momen. Masih kaku, masih lurus. Makanya dia susah nolak permintaan dari Belum lupa loh itu. Udah siap. Approve aja. Ya pokoknya jangan berlebihan kalau mau kritik ya sewajarnya aja lah jebret tim ya. Dijaga jempolnya. Sama mulutnya. Nah, itu dia. Sama nggak jadilah. Oke, setelah ini kita masih bakal ngomongin soal pelatih baru kita, Patrick Kluivert. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dewan Pandit Indonesia. Halo Jebret Tim. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.